Shalom, selamat sore. Nama lengkap saya Felix Fatu, NIM 20320037. Sore ini saya akan presentasikan materi anatomi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pengantar anatomi dan kedudukan anatomi dalam olahraga. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh secara bagian per bagian, membedah bagian tubuh untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyusun dari suatu bagian tubuh tersebut. Kedudukan anatomi dalam olahraga. Untuk dapat beraktivitas dengan baik, diperlukan kontribusi seluruh tubuh, baik dari otot sebagai penggerak bagian tubuh, tulang sebagai penopang tubuh, dan sendi membantu untuk bergerak dengan aman tanpa cedera. Istilah anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, ana dan tome atau tomos. Ana berarti memotong, tomos artinya habis atau ke arah atas. Yang kedua, osteologi. Jenis-jenis maupun struktur tulang baik yang membentuk kepala dan rangka. Osteologi adalah ranting ilmu anatomi yang mempelajari tentang tulang dan berfungsi sebagai ilmu dasar dalam mempelajari biomekanika olahraga. Dalam ruang lingkup kajian anatomi difokuskan hanya pada dua pokok pembelajaran, yaitu rangka umum dan struktur anggota gerak. Sistem rangka terdiri dari yang pertama tulang, yang kedua tulang rawan atau kartilago, yang ketiga sendi. Yang ketiga, struktur tulang ekstremitas atas dan bawah atau anggota gerak. Tulang ekstremitas bawah terdiri atas tulang pelipis, femur, fibia, fibula, farsal, metatarsal, dan tulang-tulang halages. Tulang ekstremitas memiliki anatomi yang spesifik, yakni clavikula, spatula, tulang lengan atas atau humerus, dua tulang lengan bawah, radius dan ulan, 8 tulang pergelangan, 5 ruas jari atau metakarpal, dan 4 ruas jari yang merupakan anggota tubuh yang sering digunakan. Yang keempat, artologi. Jenis persendian sidetrosis atau sendi mati. Artologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton yang berarti sendi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya dari sendi mati antar tulang tengkorak yang disebut sutura, serta bemfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. Yang kelima, diatrosis atau sendi gerak. Sendi ini dapat digerakkan dengan bebas, disebut sebagai sendi sinovial. Dengan bentukan cairan tersebut sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi diatrosis adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan, siku, lengan, lutut, dan kaki. Yang keenam, myologi
adalah ilmu yang mempelajari pembagian jenis, letak origo, insertion, funtie, inervasi, dan vaskularisasi otot-otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menurut kerjanya, otot dapat menggerakkan kerangka manusia sebagai alat gerak pasif dengan adanya kontraksi dan relaksasi otot. Namun, otot juga dapat menggerakkan bagian tubuh lainnya seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Sifat otot ada 3. Yang pertama, kontraktilitas, atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas, atau otot bisa kembali ke ukuran semula. Yang terakhir, jenis kontraksi. Kontraksi ada 3 bagian. Yang pertama, kontraksi konsentrik. Kontraksi ini biasanya terjadi saat otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah benda. Kontraksi mulai timbulnya ketegangan pada otot yang membuatnya memendek. Yang kedua, kontraksi eksentrik, gerakan otot yang memanjang atau meregang. Mekanisme kerja otot pada saat kontraksi ini terjadi adalah serabut otot merenggang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dihasilkan otot sendiri. Yang ketiga, kontraksi isometrik. Kontraksi ini tidak menimbulkan otot memanjang atau memendek, tetap pada panjangnya kondisi normal. Gerakan otot ini meliputi gerakan otot antagonis dan otot sinergis. Otot juga berperan penting dalam melakukan berbagai gerakan tubuh seperti fleksi atau menekuk siku lutut, ekstensi meluruskan tangan atau kaki. Sistem otot dalam tubuh dapat menghasilkan gerakan melalui kontraksi otot. Sekian dan terima kasih.